menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, syukur bagimu.
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, kami menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Memujimu Tuhan, segala masih kira haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu, mengasihimu, oh. Kiralah barala. Segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. ini pujian pengagungan kami ya Tuhan. Kau hadir Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Kami datang merindukanmu. Amin Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu,
Mengasihimu, menyembahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dengan darah-Mu Kau tebus kami. Dalam kuasa salib-Mu Kau membenarkan hidup kami, Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku, amin. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu. Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, darah-Mu, Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. kini aku sepenuhnya, amin, lah anak-Mu. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu, Tuhan. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil
Allah Bapa kami. Yesus, Yesus, kami berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Jiwaku tenang, kami percaya Engkau besertaku. Ini kami milik-Mu, ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Koriarala marala barala barala marala marala barala. Tiada seperti Kau Yesus. Tiada seperti Kau Yesus. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyatakan kuasa hadirat-Mu yang memulihkan. Korala barala 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 barala. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, amin, ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan air mataku telah Kau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup
Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku telah Kau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Yesus, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, seperti Engkau, seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Segala pengagungan hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Barala 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 barala. Sekarala barala 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 barala. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kemuliaan
hanya bagi-Mu Tuhan. Pengagungan, hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Terima kasih kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian kami kembalikan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan, yang menjadi panutan kami, menjadi kebenaran kami ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, hormat kami kembali ke dalam tangan kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Berta. Salam, selamat pagi. Kita sungguh-sungguh mengalami berkat anugerah, berkat damai sejahtera pagi hari ini yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kita, di dalam kuasa kebangkitannya, memberikan jaminan, memberikan kepastian, memberikan kekuatan, keteguhan iman kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman keteguhan kita mengalami kekuatan yang baru, kita mengalami pengurapan yang baru, kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya pagi hari ini berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, di dalam kekuatan kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita, kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya di dalam kuasa lawatan Tuhan, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati. Dan masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kita akan sama-sama belajar untuk kita dapat bertumbuh semakin kuat, semakin teguh di dalam Yohanes 16 ayat 25 sampai ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Diberkati kita semua. Oleh kekuatan firman-Nya meneguhkan kita pagi hari ini.
supaya kita memiliki iman yang benar, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Yohanes 16 kita memperhatikan kembali di dalam ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Di dalam kuasa kebangkitannya kita diberikan keteguhan iman percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat melihat Bapa. Di dalam Yesus Kristus kita dapat melihat kekuatan, kuasa, otoritas, bahkan kehidupan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus Kristuslah kita dibawa untuk memiliki iman percaya, untuk memiliki jalan di dalam kebenaran. Di dalam Yesus Kristuslah kita dibawa untuk mengalami pengenalan akan Bapa itu sendiri yang bertahta di dalam surga. Di dalam Yesus Kristuslah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita mendapatkan kehidupan. Bahkan kehidupan dalam segala kelimpahan, terlebih lagi hidup di dalam kekekalan. Karena iman percaya kita, Tuhan mau kita memiliki iman yang benar. Tuhan mau kita memiliki keyakinan percaya kita di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus pada waktu kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus mengajar kita, memberikan pencerahan, memberikan rema, semua rahasia yang ada di dalam surga. Karena Paulus berkata kepada jemaat Efesus 1 ayat 3, semua harta yang tersembunyi di dalam surga. Ada rahasia surga. Tapi pagi hari ini kita menerima berkat luar biasa. Semua rahasia di dalam kerajaan surga dinyatakan di dalam kebenaran kepada anak-anaknya. Di dalam iman percaya kita di dalam Kristus, dan kita yakini pagi hari ini. Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Sudah bangkit pada hari yang ketiga, di dalam kebangkitannya mengalahkan maut. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalam Kristus kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang kudus. Iman yang tidak dipengaruhi di dalam keadaan apapun. Baik itu kelaparan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Kita harus berpegang teguh dalam iman yang benar. Karena Allah sudah menyatakan rahasianya. Allah sudah menyatakan kebenarannya. Allah sudah menyingkapkan di dalam hidup kita, memberikan pencerahan. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, umat kepunyaannya, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Dan kita menemukan waktunya Tuhan. Dan setiap kita tidak lagi doa-doa kita. Terus saudara dalam pergumulan datang ke Pak Pendeta, tolong doakan kami. Kami dalam pergumulan, kami dalam sakit, kami dalam krisis, kami dalam kesulitan, kami dalam kebutuhan-kebutuhan. Kami dalam halangan-halangan, tolong doakan kami. Dan kita mulai berpikir, oh ini Pak Pendeta yang diurapi doanya manjur. Oh ini Pak Pendeta, doanya mujarab. Akhirnya iman kita mengalami krisis. Iman kita mengalami kelemahan. Maka jalan hidup kekristenan kita bukan lagi mencari Tuhan, bertemu wajah muka dengan Tuhan, kita mengalami kuasa hadirat Tuhan, kita mengalami kemenangan kuasa firman Tuhan yang memerdekakan, yang melepaskan, mengalami kuasa dan kasih Tuhan, tetapi
kita mulai jalan kiri kanan cari orang-orang yang dipakai Tuhan. Bahkan ada penyataan-penyataan, nah, itu mulai diburu begitu rupa. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat. Kita bersama-sama memiliki iman yang benar, iman yang teguh. Katakan imanku teguh, 1, 2, 3. Iman yang kuat. Kita tidak sedang mencari manusia, tetapi Tuhan mau hati kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kita lihat, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kita dapat mengalami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kita dapat mengalami kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kita dapat mengalami kemuliaan Bapa. Karena iman yang benar, perhatikan baik-baik. Yang pertama, iman yang benar. Bukan iman cari-cari. Di manakah Tuhan? Dengan cara apa kita berjumpa dengan Tuhan? Kita harus punya iman yang benar. Tidak dengan cara-cara agamawi. Bangun liturgi tidak salah supaya ibadah tertib. Tapi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, ini kesalahan besar. Kalau kita tidak mengalami kemenangan di dalam iman Kristiani kita, itu kegagalan besar. Kalau ibadah kita tidak dapat mengubah hidup kita, ibadah kita di dalam kebenaran firman-Nya, kita mendengar firman. Di dalam pujian pengagungan tidak dapat mengubah hidup kita, karakter kita, tabiat kita. Ada kesalahan yang besar. Maka kekristenan kita hanya sebagai orang Kristen, agama Kristen. Bagaimana kita bisa membawa kabar baik kepada orang lain sedangkan kita sendiri sebagai orang percaya mengalami kegagalan di dalam pengenalan akan pribadinya. Mengalami kekalahan di dalam kuasa ibadah kita. Tapi kita lihat ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Memang melalui Yesus Kristus iman percaya kita. Tuhan Yesus adalah imam agung pengantara kita. Tetapi tidak lagi kita titip doa. Siapa yang doanya manjur ya, titip doa dong aku dalam pergumulan. Mulai kumpul di dalam satu tim-tim sama-sama berdoa. Titip dong. Aku sedang mengalami persoalan. Sebagai orang percaya yang memiliki iman yang benar, tidak lagi kita doa titip-titip. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan jalan di dalam kebenarannya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Artinya apa? Kita mengalami anugerah. Kita mengalami kasih karunia kemurahan Tuhan. Karena Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, melalui pujian, pengagungan, talenta kita, musik, semua media sarana yang kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita punya komitmen, punya keyakinan, kita percaya, punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Semua korban syukur kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, waktu kita, energi kita, korban syukur kita, persembahan kita, nyanyian, pujian, pengagungan dalam nyanyian-nyanyian rohani, penyembahan kita pasti sampai kepada Bapa. Katakan pasti, 1, 2, 3, pasti sampai kepada Bapa. Sebagai apa? Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sebagai bukti kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bukti
pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. 1, 2, 3. Bapakku. Sebagai bukti iman yang benar, Yesus Kristus adalah Bapa kita. Tuhan kita, Allah kita, penyelamat kita, penyembuh kita. Dan kita berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya di dalam Yesus. 1, 3, hanya di dalam Yesus. 1, 2, 3, hanya di dalam Yesus. 1, 2, 3, hanya di dalam Yesus. Miliki iman yang benar. Di luar Yesus kita nggak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Makanya jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita berdoa, apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan. Doa pagi kita, doa malam kita. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, anak-anak kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Katakan, aku bawa di hadapan Tuhan. Maka saya percaya di dalam Tuhan ada masa depan. Ada kepastian. Tetap mengasihi Tuhan dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Rumahnya ada di surga. Dan Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Makanya lagu Pantekosta, lagu lama kan. Kalau orang tanya, Pak, rumahnya di mana, tinggal di mana? Saya tinggal menyanyi saja. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Halo? Saudara percaya rumah saudara ada di surga? Amin. Jangan dirusak. Jaga hatimu, imanmu yang benar. Karena ada waktunya, ada saatnya. Kemuliaan itu dinyatakan kepada kita. Ayat 29, mari kita terus bedah pelan-pelan. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Kalau waktu itu murid-murid mulai mengerti, memahami, terlebih kita hari ini. Di dalam kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, membimbing kita. Apa yang tidak kita mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan, kita renungkan pagi, siang, malam, kita terus menggali, belajar, berdoa, menggali, belajar, berdoa, terus kita gali. Saya percaya Bapak kita adalah Bapak yang baik. Siapa Bapak jika anaknya minta roti dikasih batu? Apalagi kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya Bapa yang baik, Bapa yang setia, pasti memberi yang terbaik. Dia menyatakan kebenarannya, tidak ada yang tersembunyi. Karena iman yang benar. Ayat 30, sekarang kami tahu, sekarang kami yakin, sekarang kami percaya, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang karena Dia yang merancangkan rancangan yang terbaik, karya termulia, masa depan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, keselamatan, kemuliaan bagi orang-orang yang menjaga imannya yang benar. Dan kita bertahan di dalam doa-doa kita, dan kita bertahan di dalam pengharapan kita, keyakinan kita. Di dalam Kristus kita mengalami kekuatan, keteguhan seteguh batu karang. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah
kamu sekarang? Murid-murid sudah menyatakan keyakinan, iman. Dia tahu bahwa Yesus Kristus datang dari surga. Karena dia maha tahu. Tetapi ada ayat di bawahnya dikatakan, percayakah kamu sekarang? Ada pertanyaan. Kalau hari ini kita berkata aku mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan berkata, masihkah engkau mengasihi aku? Kalau hari ini kita berkata, aku masih percaya Tuhan. Dan Tuhan pun akan berkata, dalam pertanyaan yang besar, masihkah engkau percaya sampai hari ini? Untuk menjaga iman yang benar. Percaya kita di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Padahal sudah ada pernyataan. Tetapi Tuhan Yesus bertanya. Dan pagi hari ini pertanyaan yang sama. Masihkah kita mempercayai dan mengasihi Tuhan? Jangan buramkan. Jangan lemahkan hatimu. Kuatkan, teguhkan. Tetap percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenarannya pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? 32, lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bukti bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu. Dan dia nyatakan, lihat saatnya datang bahwa bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, disalibkan. Di manakah murid-murid? Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus. Dia menyangkali. Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada murid-muridnya. Kamu dicerai-beraikan. Tapi kita lihat ada pernyataan yang luar biasa. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Katakan aku tidak sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita dibawa dalam fase, di dalam waktu cara Tuhan. Seringkali pada waktu kita dalam pergumulan seakan-akan kita sendiri. Seakan-akan tidak ada yang peduli. Bahkan dalam pelayanan kita seringkali yang kita hadapi adalah cemoohan, fitnah. Bahkan dalam setiap pergumulan kita, persoalan, kebutuhan, kita berpikir. Dan dalam pujian, kemanakah aku dapat pergi? Pertolonganku. Kita terus mencari. Kita memuji lagi. Siapakah sahabatku? Siapakah orang-orang yang peduli? Tetapi seringkali itu yang mempengaruhi pikiran kita. Tetapi di dalam masa-masa sulit, masa-masa kesendirian seakan-akan ditinggalkan, perhatikan baik-baik. Pada saat kita memiliki iman yang benar, memiliki keyakinan yang benar, percaya yang benar, memiliki pengharapan yang benar. Orang-orang seperti ini yang akan dinyatakan Tuhan di akhir zaman. Yang akan dipakai Tuhan hebat di akhir zaman. Tuhan punya cara, Tuhan punya proses, Tuhan punya waktu. Bagaimana orang-orang yang mengasihinya untuk mengalami kemuliaannya. Tuhan punya ladang pelatihan. Tuhan punya waktu training.
Apakah hatimu tetap mengasihi Dia? Apakah hati kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah iman kita masih memiliki iman yang benar? Percaya. Dan pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan seakan-akan kita sendiri, perhatikan baik-baik. Pagi hari ini, pada saat kita berpikir, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membantu, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong. Jaga hatimu tetap teguh. Perhatikan apa yang Yesus nyatakan pagi hari ini. Ayat 32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku sendiri. Karena aniaya, karena penderitaan, karena tantangan, murid-murid meninggalkan Yesus. Namun aku tidak sendiri sebab, 1, 2, 3, Bapa menyertai aku. Pagi hari ini orang percaya yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita dibawa untuk terus percaya dan harus bersandar hanya kepada Tuhan. Dan pada waktu kita dalam persoalan pergumulan seakan-akan kita sendiri, tetap bawa hatimu datang kepada Tuhan dan percaya. Karena Bapa tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Bapa sedang membawa kita di dalam ladang proses penggodokan, proses pemurnian, proses apakah kita tetap mengasihi Tuhan, apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan, apakah kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dia pasti mengalami kemuliaan pada waktunya. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap percaya bahwa Bapa mengasihi dan menjaga, menyertai hidup mereka, orang-orang ini akan waktunya tiba, dinyatakan di dalam kemuliaan yang besar, dipakai, diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, otoritas dari tempat yang maha tinggi. Pastikan hidup jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, katakan, aku tetap teguh, aku tetap percaya, aku tetap kuat, aku tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus pagi hari ini melalui firman-Nya meneguhkan kita. Sementara murid-murid meninggalkan dan dia percaya Bapa tetap menyertai dia. Jadi ada iman yang diuji. Jadi yang pertama tadi iman yang benar, tetap jaga dalam hatimu. Yang kedua iman harus diuji untuk kita mengalami kemurnian. Ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kita mesti sadar bahwa kita ini sebelumnya adalah orang berdosa. Kita harus sadar sebelumnya kita ini banyak hal kekurangan dalam hidup kita. Sebagai orang berdosa ini kita bisa buat apa sih? Hidup gak jelas. Tujuannya gak jelas. Kerja pun juga kerja yang gak jelas. Mau mimpi masa depan juga masa depannya gak jelas. Tetapi kalau pagi hari ini kita menerima kebenaran, kita mengalami kasih Tuhan, kita memiliki masa depan, kita mempunyai tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memiliki hati untuk tetap melekat dan mengasihi Tuhan. Bukankah itu kesempatan yang indah? Kesempatan yang luar biasa. Katakan, aku mempunyai kesempatan yang terbaik.
Kesempatan termulia, kesempatan terindah, kesempatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita memiliki kesempatan. Bahkan pagi hari ini firman-Nya meneguhkan kita. Kesempatan yang kita peroleh adalah kita menerima berkat damai sejahtera apapun yang kita hadapi. Kita diberikan pengharapan penuh, pengharapan teguh, pengharapan yang sejati hanya di dalam Yesus. Dan berkat yang luar biasa pagi hari ini meneguhkan kita, dikatakan firman Tuhan, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ini berkat besar. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, maka pribadinya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka dia juga memberikan kuasa otoritas. Kita juga dapat mengalahkan dunia. Katakan, aku berkemenangan. Aku berkemenangan. Aku mengalahkan dunia. Dunia sedang dipesona dengan keinginan manusia dan keinginan-keinginan dunia yang ada di dalamnya. Tapi untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita hanya dipesona dalam kasih ilahi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, dilimpahkan kepadamu. Apa yang dilimpahkan? Kalau Kristennya dunia, duitnya dilimpahkan, jobnya dilimpahkan, hartanya dilimpahkan. Tetapi kalau kita orang percaya yang mengasihi Tuhan, apa yang dilimpahkan? Kasih karunia-Nya. Apa yang dilimpahkan? Berkat damai sejahteranya. Apa yang dilimpahkan? Berkat sukacita. Apa yang dilimpahkan? Kekuatan, kesehatan. Terlebih apa yang dilimpahkan? Kemuliaan di masa yang akan datang. Pada waktu harinya tiba. Hartamu bukan takaran. Di dalam kemuliaan Allah, tetapi yang menjadi takaran surga adalah iman percaya kita. Yang menjadi takaran surga adalah apakah hatimu tetap melekat dan mengasihinya. Yang menjadi takaran surga adalah apakah kakimu tetap kokoh teguh di dalam kebenaran. Apakah tanganmu tidak goyah, tetap kuat untuk melakukan dan menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Apakah kita memiliki hati belas kasihan untuk melihat orang lain harus diselamatkan. Dan saya percaya pekerjaan surga di akhir zaman. Saya sudah sampaikan kepada jemaat, Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu. Aku mengirimkan Roh Kudus. Engkau akan terima Roh Kudus dalam pengurapan kuasa. Otoritas dari surga. Maka ini akan mengubah seluruh aspek hidup kita. Bahwa kita adalah manusia rohani. Katakan, aku manusia rohani. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih pagi hari ini. Mari kita terus bangun manusia rohani kita dengan iman yang benar. Dan pada waktu iman kita mengalami pengujian, percayalah, Bapa tetap menyertai. Tuhan terus memberkati kita dalam damai sejahtera sukacita. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan. Kalau kita lihat hari ini, coba renungkan hari kemarin. Kita percaya bahwa anugerahnya besar dalam hidup kita. Dan kita percaya kalau kita sudah melihat hari ini, Tuhan berkata ada hari esok. Dan kita punya pengharapan yang benar. Kita punya masa depan. Dan percayalah orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan Bapa di akhir zaman adalah orang-orang yang dia mengerti, setia, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa dengan keteguhan iman yang benar, imannya diuji, tidak apa-apa. Seakan-akan sendiri, tidak ada yang peduli, seakan-akan ditinggalkan, tidak apa-apa. Tetap percaya, Bapa kita di surga yang memperhatikan, Bapa kita di surga yang menyertai, menjaga, memelihara. Dan saya percaya
orang-orang ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menuai di akhir zaman. Orang-orang yang dipersiapkan untuk berkemenangan di akhir zaman. Orang-orang yang akan dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Dan kita percaya kemuliaannya pasti nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini di dalam anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami, beri kami pencerahan, beri kami rema yang dari surga. Pemahaman, pengertian yang sungguh-sungguh untuk iman kami tetap berakar, kokoh, teguh, tidak mudah diombang-ambingkan, digoyahkan dalam kesulitan keadaan apapun. Dan kerohanian kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam kebenaran kuasa firman-Mu. Engkau terus memperbarui hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk kami mengalami pendewasaan di dalam kerohanian kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bahkan hati yang mengasihi Tuhan melekat, percaya, hati yang mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkat-Mu limpahkan atas kehidupan umat-Mu dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung. Bahkan anak-anak kami semua Tuhan berkati. Umur panjang, sehat, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Tumbuh kembang mereka. Gizi-gizi yang dari surga menguatkan menjadi generasi perkasa di bumi. Anak-anak penuh hikmat, kepandaian, kecerdasan. Anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkati dalam masa depan mereka, pendidikan mereka. Apa yang mereka perlu, Tuhan menyediakan, Tuhan cukupkan. Berkati kami semua. Kekuatan, kesehatan dalam anugerah-Mu. Bahkan setiap kebutuhan, pemenuhan, keperluan kami, Allah sanggup menyediakan. Kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesehatan yang dari surga, kekuatan yang dari surga berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam berkat, damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Keluar masuk, umat-Mu jaga, lindungi, sertai. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal, pagari dengan tembok berapi-Mu. Tidak ada kecelakaan dalam bentuk apapun. Hal-hal yang merugi. Tuhan tolong. Karena kami percaya penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap hidup kami semua. Umat-Mu disertai, dijaga, dilindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar, umat akan kembali ke rumah masing-masing. Limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Berkat perlindungan dari Bapa di surga. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang kuat. Pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan. Sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini terima dengan sukacita. Dengan hati berlimpah ucapan syukur. Tetap percaya. Teguhkan iman-Mu. Kuatkan hatimu seteguh batu karang. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan memberkati. Salam.